Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat beriman pecinta sejarah, kajian video kita kali ini mengenai sosok dari pemilik makam Abu Pintu Satu Tiro. Sebelum kajian kita lebih jauh, apabila video kami menarik, jangan lupa like dan subscribe agar channel kami selalu dapat menyajikan konten-konten sejarah lainnya. Apabila video kami bermanfaat, jangan lupa komentar dan bagikan agar seluruh masyarakat Indonesia mengetahui tentang sejarah tanah airnya. Makam yang kami kunjungi ini terletak di lokasi Kampung Dayacat, Kecamatan Tiro Trusib, Kabupaten Pedia, Aceh, Indonesia. Untuk kita sampai ke lokasi makam ini, kita harus melewati jalan setapak yang melintasi sawah dan perkebunan coklat. Makam ini terletak di dalam kebun coklat tepi sungai Pintu Satu Tiro. Tunku Muhammad Ali atau yang lebih akrab disapa Abu Pintu Satu Tiro adalah pemilik dari makam ini. Abu Pintu Satu Tiro adalah seorang hamba-hamba yang cukup tawaduk. Di samping ketawadukan beliau juga seorang hamba-hamba yang taat beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam peribadatannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Abu Pintu Satu sangat menjunjung tinggi nilai keistiqamatan dalam peribadatannya. Sampai-sampai nilai keistiqamatan beliau dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala terlihat pada diri Abu Pintu Satu di saat seorang gurunya menyuruh kepada beliau untuk mengamalkan satu ayat dalam Al-Quran. Ayat tersebut adalah surat Al-Baqarah ayat 255 atau lebih dikenal dengan sebutan ayat kursi. Akhirnya pada suatu ketika setelah beliau istiqamah dalam mengamalkan ayat tersebut, atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala di samping doa daripada gurunya, Allah anugerahkan kepada beliau suatu kemuliaan dan karamah. Sampai-sampai nama beliau dikenal di kalangan masyarakat sekitar dan di luar Kecamatan Tiro Trusib. Kebanyakan masyarakat di sekitar dan di luar Kecamatan Tiro Trusib sering mengunjungi dan mendiarahi beliau untuk mengambil barakah, baik semasa hidup beliau dan di ketika beliau sudah menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala seperti sekarang ini. Kesibukan beliau di samping beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala juga mengajarkan kitab-kitab kepada masyarakat di sekitar dan juga dari luar Kecamatan Tiro Trusib. Keberkatan terhadap ilmu yang beliau miliki juga sangat luar biasa. Dengan keberkatan ilmu yang beliau miliki, mampu mengetahui yang tidak ada di hadapannya. Makam Abu Pintu Satu Tiro banyak didaerahi oleh masyarakat di dalam dan di luar Kecamatan Tiro Trusib untuk berdoa dan menunaikan hajat serta nazar. Karena mengingat beliau semasa hidupnya merupakan ahli ibadah yang selalu tekun dan istiqamah dalam kehidupannya. Sampai-sampai pada suatu ketika di saat Aceh masih dalam keadaan konflik, seorang anggota TNI yang pernah menjadi murid Abu Pintu Satu dari Banda Aceh pulang ke Tiro. Dia lebih memilih tidur di komplek makam beliau ketimbang dia tidur di kompi Pintu Satu. Karena dia meyakini lebih aman tidur di komplek makam beliau ketimbang tidur di kompi. Nyatanya apa yang dia yakini tersebut terbukti benar adanya. Karena dia tahu sosok Abu Pintu Satu merupakan hamba Allah yang taat dalam beribadah, yang diberikan karamah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hanya sekian sejarah singkat beliau yang kami dapatkan dari beberapa sumber. Apabila ada kesalahan dalam menceritakannya, kami selaku kurator sejarah mengucapkan ribuan maaf. Apabila ada sahabat semuanya yang lebih mengetahui tentang sejarah beliau, mohon menceritakannya di kolom komentar. Dan kami ucapkan terima kasih bagi sahabat yang telah meluangkan waktunya untuk menonton video kami.